Rasanya nggak bosen-bosen ya kami nge-review laptop dari seri VivoBook dan ZenBook karena emang populer dan SKU-nya banyak banget. Ada VivoBook A, VivoBook S, ZenBook A, ZenBook S. Belum lagi kalau consider banyak konfigurasi prosesor baik dari tim biru dan tim merah. Tim merah pun ada dua ya sekarang. Kali ini kita mau bahas ZenBook 14 OLED edisi AMD alias tim merah tahun 2025. Perlu diingat ini ZenBook 14 aja, nggak pakai S, jadi nggak flagship amat lah secara desain dan fitur. However, seperti yang kita lihat, ZenBook mainstream sekarang udah pakai desain punggung geometrik, walau bodinya full aluminium standar, bukan ceramium yang kerasa lebih premium sekaligus nggak nempel sidik jari. Jadi ya makanya finishing gini sebenarnya oke, tapi gampang kotor, kurang cocok buat yang OCD soal pembukaan laptop berminyak. Kabar baiknya konstruksi ringan dan solid sekaligus lolos beberapa uji mil STD 810H. Kepentok-pentok dan kebanting-banting dikit seharusnya no problem asal nggak dirindes tank aja. ZenBook 14 UM3406 punya dua varian layar OLED yaitu 2K untuk versi RAM 16GB atau 3K 16:10 untuk varian RAM 24 atau 32GB yang dipakai buat bikin review ini. Ya, layar OLED kualitas gini udah standar issue buat sebuah ZenBook atau VivoBook. Yang penting cukup tajam dan cukup terang, cocok buat yang demen ngedit-ngedit dan nge-Netflix. Buat yang belum nyicip notebook layar OLED, ZenBook 14 boleh jadi opsi upgrade yang mantep. Webcam Full HD dengan Face ID punya privacy shutter. Nah, jadi untuk tampilan webcamnya kurang lebih kayak gini. Percolokan juga komplit, mulai dari dua port USB-C, satunya USB-C 3.2 Gen 2 full function, satunya lagi USB 4 40Gbps full function juga, combo audio jack, dan HDMI 2.1 di sisi kanan. Lalu masih ada USB-A 3.2 Gen 1 di sisi kiri. Charger USB-C 65W bawaan ukuran normal, belum yang GAN sayangnya, jadi nggak kayak ZenBook S series yang sangat mungil. Oke, Ryzen AI 350 ini terdengar menarik ya karena dia bukan Ryzen 7 250 atau 260 alias Ryzen 8000 series yang di rebrand, tapi sebuah APU Kraken Point berbasis Zen 5 dan Zen 5C terbaru. Artinya ada 4 core Zen 5 5GHz dan 4 core Zen 5C 3,5 GHz, semuanya support SMT total 16 thread. NPU untungnya kencang udah 50 tops berlabel Copilot Plus, makanya disebut Ryzen AI. Namun secara iGPU, Radeon 860M belum bisa dihitung upgrade dari Radeon 780M di Ryzen 7 250. Di Indonesia ada versi RAM 16 atau 32GB onboard, plus satu slot SSD yang udah keisi antara 512GB atau 1TB. Performa sih oke, di benchmark CPU bisa bersaing sama Core Ultra 5 225H yang udah termasuk sangat capable untuk ukuran ultrabook belasan juta di mode full power. Untuk multitasking sehari-hari ya lebih dari cukup selama bukan content creator hardcore, bisa export video 4K sedikit lebih kencang dibanding Core Ultra 5 generasi lalu. Tapi yang jadi sorotan di sini sebenarnya si iGPU Radeon 860M yang efisien dan kencang, terutama kalau dibandingin Arc Graphics bawaan Core Ultra 5. Emang belum jadi loncatan dari Radeon 780M, namun untuk main game casual ini masih boleh banget diandelin. Contoh Mecha Break setting low masih nyampe 70an FPS, Wukong agak playable sekalipun tanpa frame gain, apalagi buat main game-game yang lebih ringan macam ZZZ, setting medium bisa dibilang lancar. Turns out, cooling tercukupi dengan setup single fan yang nyemprot kiri dan ke engsel. Suhu masih terkendali ya, tapi namanya ultrabook normal lah kalau di permukaan keyboard saat gaming bisa nyampe sekitaran 40 derajat. Ini bukan laptop gaming, jadi jangan digeber terus. Masuk perinputan, ya ini masih standar Asus tapinya, yaitu keyboard backlit 3 tingkat yang tombol powernya masih nyatu di kanan atas. Tombol panah kurang ergonomis, nothing special. Yang agak special hanya isi touchpad lebar yang punya fungsi numpad. Sampai sekarang menurut gue ini fungsinya agak gimmick ya, tapi nggak tahu mungkin menurut beberapa user ini bisa useful atau keren. Namanya juga Ryzen AI dengan baterai 70Wh lebih, bisa kuat sekitar 12 jam playback YouTube, tanpa perbedaan performa antara dicolok dan nggak dicolok. Oke, sebagai ultrabook di segmen 15-20 juta, seberapa worth it kah untuk ambil ZenBook 14 AMD ini di depan opsi-opsi Ryzen AI lain? Pertama, lebih murah 2 juta ada Lenovo IdeaPad 5 2-in-1 yang udah touchscreen berstylus, bisa di flip jadi tablet, dan OLED meski resolusi masih menang ZenBook. Atau di kisaran harga ZenBook 14 OLED konfigurasi 16/512GB, Lenovo bisa ngasih IdeaPad Pro 5 14 OLED yang sama-sama 2.8K 120Hz, tapi udah konfigurasi 32GB/1TB.
Nah, soal APU Ryzen AI 7300 seriesnya sendiri, kami berharap kedepannya kita nggak perlu ambil SKU Ryzen AI 9 untuk dapat iGPU kelas flagship macam Radeon 880M. So, please buat AMD, kembaliin iGPU yang lebih ngebut ke jajaran Ryzen AI 7. Itu aja pengalaman singkat kami. Kalau mau menang mending ya langsung aja ke komentar. Gue Mike, sampai jumpa di next video.